boba. Bagian otak yang berkembang paling cepat adalah feeling brain. Sensitif lah, senggol bacok lah, salah sedikit marah lah. Makanya kenapa kalau marah kok lebay banget? Lo cinta mati, pokoknya sama dia aja. Pokoknya dia cuma punya gue. Panggilan sayangnya udah macem-macem, bunda, dede, ayah. Tentu kebodohan melekat pada hati orang muda, mengontrol feeling brain dengan thinking brain. Makanya kenapa kakak layang PP khususnya usianya harus ada jarak tertentu ya. Relasi kita hancur pertama kali itu karena dosa. Run from, run to, run with. Gak usah pikir panjang-panjang ya. Terus boleh mulai dari mana? Boleh mulai dari kotak mana saja. Kotak yang paling bawah, yang sebelah kanan, sebelah kiri, silahkan gitu ya, boleh mana saja. Oke, sebelum mulai menggambar, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu dari teman-teman atau kakak-kakak? Tidak ada? Selesai menggambar, tuliskan urutannya. Misalnya kalian pilih, boleh pinjam sebentar Pak? Misalnya kalian pilih kotak ini menjadi nomor 1, kalian tuliskan nomor 1. Selesai gambar, tuliskan juga judulnya apa. Jadi biar saya secara pribadi bisa menangkap kira-kira teman-teman itu gambar apa sih, gitu ya. Kadang-kadang kan pengalaman kita masing-masing nih berbeda ya. Oke, bisa ya. Jadi setiap kotak akan ada nomor dan akan ada judulnya. Oke, itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, silahkan dimulai. Waktunya kurang lebih 10 menit ya. Terima kasih banyak sudah menggambar. Kita akan bahas sedikit gambarnya. Oke? Dari gambar ini Kak Bella secara cepat, jadi tidak akan mendalam sekali, tapi secara cepat bisa lihat pengalaman seksual kalian tuh gimana sih. Oke. Artinya gini. Kak Bella gak akan lihat kalian pernah melakukan apa saja gitu enggak ya. Itu hanya kalian dan Tuhan yang tahu.
Salah satunya ini, kalau kita berhubungan dengan kata relasi, hubungan, salah satunya yang penting untuk dibahas juga adalah tentang tubuh. Bagaimana kalian melihat tubuh kalian, menghargai tubuh kalian, gitu ya. Jadi udah mulai mikir-mikir nih, gimana relasi saya? Apakah saya baik ke orang? Bagaimana dengan saya, dengan tubuh saya, dengan pikiran saya? Nah, itu ada di sana. Individu yang akan dibahas lebih lanjut di sini tuh soal remaja. Siapa remaja? Kita di sini. Kak Bella yakin banget di sekolahnya pasti udah sering ya ada webinar, seminar tentang pubertas, tentang banyak hal. Kak Bella gak akan mengulang yang banyak hal itu, tapi akan menekankan beberapa hal berhubungan dengan relasi atau hubungan. Individu ini sering atau selalu dikatakan adalah generasi atau fase penuh dengan stres dan storm, badai gitu ya. Tapi sebenarnya kalau menurut Kak Bella sendiri ya, ini nggak salah, ini benar banget. Dan mungkin kalian sudah pernah dengar artinya ya, masing-masing udah tahu artinya apa sih. Tapi mau ditambahin lagi, ini yang paling penting. Kalian tuh fase-fase yang gemesin banget. Kenapa sih gemes? Ya, generasi eksplorasinya aduhai banyak banget. Ya, eksplorasi kemana? Lingkungan dan eksplorasi pada diri sendiri. Oke. Fase yang berikutnya fase boba. Siapa sih yang suka boba? Ya. Kalau langsung ada yang mau angkat tangan ya. Kenapa bilang boba? Selain banyak pencobaan, kalian juga suka mencoba hal-hal yang baru. Banget. Ya. Mulai dari yang sangat amat menantang sampai yang tantangannya kecil aja, yang penting bisa. Itu dua fase yang perlu kita ingat, bagian dari bagaimana kita berrelasi. Seperti tadi, sebenarnya dalam diri kalian tuh banyak banget perubahannya. Tapi Kak Bella yakin kalian sudah pernah dapat satu bagian yang akan Kak Bella jadi penekanan sekali nih hari ini ya. Karena kalau kita bicara soal hubungan, relasi, entah nanti nyenggol pacaran, gebetan, semuanya itu pusatnya ada di mana? Pusatnya itu ada di otak. Fun fact yang perlu kita ingat mulai sekarang, atau kalian sudah tahu, bagus. Yang sudah tahu, oke. Yang belum tahu, ini jadi hal yang benar-benar harus diingat. Kita ini maksudnya kita di masa remaja ya. Di masa remaja, bagian otak yang berkembang paling cepat adalah feeling brain. Emosinya paling cepat. Makanya sensitif lah, senggol bacok lah, salah sedikit marah. Ya. Karena feeling brain-nya paling duluan mateng. Ya. Gak bisa bergerak. Jadi sesuatu. Ya, feeling brain. Bayangkan feeling brain itu berhubungan dengan perasaan. Dalam relasi yang kita dahulukan apa sih? Perasaan kita. Duh, aku suka, adanya keinginan di sana gitu ya. Itu feeling brain. Makanya kenapa kalau marah kok lebay banget? Bukan karena lebay, karena memang yang sedang berkembang baik pada anak-anak usia remaja pada kalian itu adalah, terima kasih Kak, feeling brain-nya. Terus thinking brain-nya kapan? Jadi di dalam otak itu ada dua, feeling brain dan thinking brain. Kalau feeling brain kalian udah matang duluan sekarang, thinking brain-nya tuh nanti usia berapa sih? Kurang lebih usia 21 tahun.
Coba di sini yang usianya 21 tahun ke atas. 21 pas. Nah, 21 tahun itu usia dimana thinking brain-nya mulai matang. Kebayang dong ya, usia kalian ini. Makanya kenapa sih kalau marah menggebu-gebu, kalau sebel tuh sebel banget, kalau cinta mati, pokoknya sama dia aja. Bucin, itu kenapa? Karena feeling brain-nya yang masih mendominasi. Ya, nah pengetahuan ini, informasi ini harusnya jadi landasan kita nih. Kita jadi tahu, oh kalau gue cinta mati banget sama dia, ini karena feeling brain. Ya, feeling brain-nya yang main lebih cepat. Thinking brain-nya gimana? Thinking brain-nya belum bisa. Kalian masih butuh orang lain untuk bisa membantu thinking brain-nya ini berfungsi. Kalian butuh orang lain. Nah, dia nih. Banget. Betul. Makanya nih, ini satu bagian yang Kak Bella mau ingetin. Perasaan cinta yang kalian munculkan. Cinta itu bukan hanya sama pacar ya, sama temen. Wah, pokoknya apapun temen gue yang paling bener. Yang lain salah. Itu feeling brain. Rasanya temanku yang paling bener. Kita belum bisa memikirkan lebih lanjut. Bayangkan perasaan cinta itu muncul, sedangkan thinking brain-nya lagi under construction. Kira-kira apa yang terjadi? Bayang yang menggebu-gebunya, meledak-ledaknya, ya. Makanya teman-teman, saat perasaan cinta itu muncul, keinginan untuk mencintai sebagai teman, sebagai pacar, ketika itu muncul, hormon ada yang keluar dalam diri kita. Sebenarnya dari pubertas saja hormon sudah bermain banyak ya. Tapi di sini yang mau diingatkan nih buat teman-teman, kalau feeling brain gue lagi muncul, hormon yang muncul, hati-hati di sana. Karena hormon bisa memunculkan yang namanya tuh perubahan suasana hati, nggak dibales chatnya, dari yang pengen ngomong, bete-nya sampai semua satu rumah kena. Suasana hati. Emosi negatif bisa muncul nggak? Yang penting gue mau marahnya di mana? Lempar aja, nggak mikir. Efeknya tuh apa? Iya. Obsesif. Pokoknya dia cuma punya gue. Hati-hati tuh, berarti kalau sudah mulai ada pemikiran itu, oh feeling brain gue lagi menguasai gue, itu harus mulai diingat ya. Coba kan duduk mana sih? Makanya beberapa gaya berpacaran atau gaya berhubungan saat ini berhubungan dengan ini nih, ghosting, pamer di sosial media, sama gaslighting. Mungkin ada istilah-istilah lain, tapi tiga hal ini paling most yang terjadi saat-saat ini, apalagi di media sosial ya. Ghosting itu apa sih? Ya kalian paling tahu lah ya ghosting ya. Kenapa? Siapa yang udah pernah di ghosting? Ya, siapa? Aku di ghosting dulu. Kakaknya sekarang ya. Anak-anaknya di sini Udah ya. adalah korban ghosting atau pelaku ghosting? Yang mana? Pelaku. Kakak Bella. Mereka baru datang. Kemarin. Oke, ghosting ya. Kenapa ghosting itu artinya udah nggak suka langsung pergi? Kalau itu terjadi di usia remaja, karena thinking brain-nya belum bisa. Pokoknya perasaan
juga bisa begini. Kalau lo nggak ikut gue, kita selesai. Nah itu bisa jadi gaslighting. Makanya Amsal bilang, ya, Amsal bilang tuh kebodohan melekat pada hati orang muda. Tetapi tongkat didikan bisa mengusir itu daripadanya. Kenapa? Karena feeling brain itu memang lagi mendominasi. Tugas kita adalah mengontrol feeling brain dengan thinking brain. Udah bisa belum diri sendiri? Belum bisa. Makanya kita butuh tongkat didikan itu. Siapa yang bisa kasih tongkat didikan? Siapa yang kasih tongkat didikan nih? Ya? Yang bisa kasih tongkat didikan minimal thinking brain-nya itu sudah aktif dulu. Thinking brain-nya sudah berfungsi dulu. Bukan menyepelekan kemampuan anak remaja, bukan. Tapi kalian butuh bantuan untuk bisa lebih rasional. Bayangkan ya kalian curhat sesama temen yang feeling brain-nya masih main. Kebayangkan ceritanya bakal gimana? Walaupun teman kita sebaik-baiknya, sepinter-pinternya, tetap kalian butuh orang yang thinking brain-nya sudah berfungsi dengan baik. Boleh gak cerita sama teman? Boleh. Tapi sharing dengan orang yang lebih berpengalaman. Seperti siapa sih? Kalian bisa cari orang tua, kalian bisa cari kakak layan. Gitu ya, makanya kenapa kakak layan PT khususnya usianya harus ada jarak tertentu ya, ke 5 tahun. Kenapa? Karena itu salah satunya thinking brain-nya sudah mulai aktif, sudah bisa membantu adik-adik dalam mengarahkan adik-adik, gitu ya. Oke. Terus tipsnya gimana nih? Ya, tipsnya sebenarnya Kak Bella ambil dari 2 Timotius 2 ayat 22. Sebenarnya kalau nanti mungkin akan dijelaskan banyak sama Kak Pendeta ya. Karena relasi kita hancur pertama kali itu karena dosa. Ada keinginan, nanti lebih banyak dibahas. Tapi ini yang perlu kita ingat, ketika kita mau punya relasi, ketika kita mau berrelasi, berhubungan, ingatlah dari 2 Timotius 2 ayat 22. Ayatnya sih sebenarnya di sini ya. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Makanya kita perlu punya 3 ini: run from, run to, dan run with. Apa itu? Ini dia. Run from itu apa? Kalau kalian mulai feeling brain-nya main, pokoknya, udah kata pokoknya, aku maunya gini, aku sukanya cuma ini. Nah, jauhi situasi itu, karena itu hanya keinginan kita. Gampang gak? Susah, makanya butuh bantuan. Yang kedua, rantu. Rantunya ketika kalian mulai mikirnya pokoknya, setelah cooling down, coba cari, ini kehendak Tuhan atau kehendak saya? Dan yang bisa menguatkan kita yang ketiga, run with. Yuk kita lari sama orang-orang yang kita tahu dia juga cari Tuhan. Kalau kita taunya dia nggak pernah cari Tuhan, ya beda nanti arahnya, sasarannya pasti akan beda. Oke? Ini yang terakhir untuk kita remaja, untuk orang tua, untuk kakak-kakak pelayan. Satu hal yang perlu kita buka, dan saya yakin orang tua, kakak layan sudah mulai membuka ini ya, yang namanya komunikasi. Ketika kita tahu remaja-remaja kita feeling brain-nya lagi main, tugas kita ngapain? Dengerin dulu, biarkan mereka mengeluarkan semua feeling-nya itu. Setelah mereka kita
baru kita diskusi. Terkesannya klise ya, tapi pas dijalanin butuh hati, benar-benar hati yang murni yang berseru kepada Tuhan untuk kita siap menerima situasi ini. Itu sudah 10 menit lebih kayaknya. Oke, ini nanti komunikasi ini bisa jadi bahan diskusi berikutnya. Oke, terima kasih, saya kembalikan ke